Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Sebentar acara akan dimulai. Kami mengundang MC, Ibu Lisan. Silakan, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, saya Lisan. Sangat berbahagia sekali saya bisa menemani Bapak Ibu semuanya dalam acara Komunitas Pemula Vegetarian. Dan tentu saja saya mewakili seluruh tim panitia mendoakan Bapak Ibu beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, aman, dan tentu penuh berkah, bahagia selalu tentunya ya. Dan meskipun di sela-sela aktivitas yang padat, Bapak Ibu masih sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Komunitas Pemula Vegetarian ini. Sungguh luar biasa sekali ya. Baik, sambil menunggu peserta yang akan bergabung, perkenankan saya membacakan topik kita pada malam hari ini, yaitu tanya jawab seputar gizi vegetarian. Di mana pada akhir sesi nanti, Bapak Ibu semuanya dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita secara langsung ataupun melalui chat ya. Jadi jangan malu-malu Bapak Ibu. Oke, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, tentunya dengan sikap yang sempurna. Kita persilakan Ibu Laksmi Grup 1 untuk dapat memimpin doa bersama kita. Kami persilakan Ibu Laksmi. Ya, terima kasih Ibu Lisan. Marilah Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa. Doa akan saya bacakan. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami. Kami juga menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami. Kami juga mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami. Kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis semua dengan makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Laksmi. Selanjutnya kita akan memulai acara kita. Seperti yang kita ketahui nih Bapak Ibu, pada zaman sekarang semakin banyak orang yang menerapkan pola hidup vegetarian. Termasuk mungkin Bapak Ibu ada yang mulai sudah mempraktekkan pola hidup vegetarian dengan tidak mengkonsumsi daging. Nah, tapi benar nggak sih dengan bervegetarian itu memang memiliki banyak manfaat? Konon katanya riset menunjukkan bahwa pola makan vegetarian bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Namun pasti masih banyak sebagian besar dari kita yang mungkin masih bingung. Benar nggak gizi kita sudah tercukupi dengan baik? Atau mungkin jangan-jangan malah saya kekurangan gizi meskipun sudah vegetarian? Nah, mari kita bahas secara tuntas dalam acara Komunitas Pemula Vegetarian pada malam hari ini. Bagaimana sih menerapkan pola makan vegetarian dengan gizi yang seimbang bagi seorang vegetarian pemula seperti kita? Nah, tentunya saya tidak akan sendiri, telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat spesial pada malam hari ini. Seorang wanita hebat, berpangkat mayor loh, yang merupakan lulusan perwira prajurit karir TNI ke-17 tahun 2005 dan lulusan Sekolah Kesatuan Komando Angkatan Udara. Beliau juga lulusan pendidikan khusus bahasa Jerman loh, luar biasa bukan? Nah, beliau juga pernah ditugaskan di rumah sakit di Balikpapan maupun Bogor dan pernah menjadi tim pengamanan makanan datasemen kesehatan Paspampres. Wow, luar biasa sekali bukan? Marilah tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Ibu Mayor Putu Eka Yudayanti, SGZ MSI. Selamat malam Ibu. Selamat Putu. malam. Mbak siapa? Saya bisa panggil? Bisa, boleh Bu. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara
tanya jawab seputar gizi vegetarian. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita dalam acara malam minggu ini, mohon maaf saya majukan, harusnya saya ngisinya hari Minggu malam, tetapi karena kami di TNI terlalu banyak pergerakan, jadi saya minta pada Bu Rita untuk ngisinya pindah ke Sabtu. Mohon maaf sekali, nggih. Saya sebelum ada tanya jawab ini, boleh nggak saya share? Saya sudah izin sama Bu Rita untuk men-share suatu informasi, yaitu tentang tempe is superfood, gitu ya. Jadi kebetulan saya mendapatkan sedikit ilmu dari beberapa teman-teman saya yang sudah belajar tentang tempe. Saya kemudian ingin men-share di sini. Nanti selanjutnya kita melaksanakan tanya jawab tersebut. Saya boleh banget nih Bu. Bu, saya baiknya manggilnya Bu Mayor, Bu Putu, Bu Eka atau gimana nih Bu? Bu Eka boleh. Ya. Terima kasih sebelumnya loh Bu, udah meluangkan waktunya pada malam hari ini berbagi bersama kita ya Bu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bu Eka untuk berbagi bersama kita tentang manfaat tempe ya Bu ya. Ya, tempe dan kesehatan wanita saya ambil ini. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini kalau berputar-putar gini lama nggak? Saya minta tolong nanti Bu Rita bisa hadirkan kalau misalnya saya nggak bisa menampilkan. Ini masih berputar-putar. Baik Bu, saya share ya. Oke, boleh. Ibu harus stop share dulu atau gimana Bu? Ini masih berputar ya saya ya. Baik. HP-nya putar ya Bu ya, bukan Ibu yang berputar ya. Aduh, kendala lagi ini. Mohon maaf sekali. Kenapa tidak bisa keluar ya? Maaf, ini keterbatasan. Bu Rita, mungkin saya nggak usah dijadikan co-host saja dulu. Mungkin Bu Rita yang iniin kan boleh ya? Coba host dibantu, boleh stop screen-nya, share screen-nya Bu Eka? Karena berputar-putar ini Bu, mohon maaf sekali. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini kita semua lagi belajar. Oh, saya stop screen aja deh. Oke, saya share screen ya Bu. Iya, Baik. betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita di sini belajar, sama-sama belajar, nggih. Saya belum tentu juga bisa, karena di sini mungkin semalam saya sudah belajar lebih dahulu, sama seperti guru gitu. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Belum bisa ya, Bu ya? Nah, oke. Malam ini saya ingin mengambil topik. Sebenarnya saya tidak ingin ini cuma ide beberapa hari terakhir karena kebetulan tempe menjadi in katanya ya. Karena banyak sekali penelitian-penelitian terbaru. Kebetulan saya ikut program-program webinar terbaru dari Halipangan. Jadi saya wajib sharing ilmu ini kepada teman-teman, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga kita menjadi lebih tahu, apalagi kita sebagai seorang vegetarian. Selamat datang juga para pemula vegetarian atau mungkin belum vegetarian tetapi sedang belajar. Mari kita sama-sama belajar sehingga dari vegetarian ini kita memperoleh manfaat yang besar ya. Jadi saya mengambil tema tempe is superfood, tempe nilai gizi dan khasiatnya bagi kesehatan wanita. Boleh di enter. Next.
Lewat. Nah, sebelum saya mengarah ke tempe, saya ingin berbicara masalah komposisi kedelai. Jadi kenapa? Karena tempe itu berasal dari kedelai. Jadi kandungan daripada berat kering kedelai adalah jika kita bawa ke lab kimia ya, terdiri dari ternyata 40% protein. Jadi sisanya itu 25% karbohidrat seperti yang terlihat, juga ada serat atau fiber, terakhirnya lemak dan kandungan abunya. Kemudian kandungan komponen bioaktifnya selain isoflavon juga terdapat antioksidan lain, vitamin E atau disebut dengan terkenalnya adalah tocopherol, kemudian lecithin, sterol dan saponin. Next. Nah, komposisi kedelai kualitasnya pada protein itu diukur dengan parameter namanya PDCAAS. Jadi protein digestibility corrected amino acid score. Jadi nilainya itu antara 0 dan 1. Jika nilainya 0, dia berarti rendah, kemudian ada rentangan sampai 1, berarti nilai tertinggi adalah 1. Kita lihat pada tabel ini adalah kedelai pada urutan keempat di mana nilainya 0,9 sampai 1. Jadi tidak kalah dengan putih telur, susu sapi, daging sapi yang biasanya dikonsumsi oleh teman-teman yang non vegetarian atau non vegan ya. Kemudian kualitas protein kedelai setara. Setara itu artinya hampir sama karena dia rentangannya 0,9 sampai 1. Kemudian kualitas protein kedelai lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras, jagung, terigu. Karena dia termasuk kelompok daripada karbohidrat. Jadi karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan dengan protein. Lanjut, next. Nah, apa itu asam amino esensial? Ketika kita berbicara tentang protein, tentu akan berbicara tentang asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan tubuh, tetapi tubuh tidak bisa memproduksinya. Jadi dari mana kita dapat? Dari asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ada 10 macam asam amino esensial yang tertera, saya pun tidak hafal, tetapi intinya adalah asam amino esensial ini dibutuhkan tubuh yang kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Dari asam amino esensial yang ada daripada kedelai ini, ternyata pada kedelai kadar lisinnya, salah satu asam amino yang terdapat pada kedelai itu lisinnya itu ternyata tinggi, sedangkan kita bandingkan terhadap beras itu metioninnya tinggi. Jadi ketika kita kombinasikan antara kita makan nasi dengan tempe, yang tempe berbahan kedelai, maka kualitas daripada lisin dan metionin yang dibutuhkan tubuh itu saling melengkapi seperti itu ya. Jadi alangkah bagusnya kalau nasi disandingkan dengan tempe sebagai lauknya. Next. Nah, ini adalah penelitian tentang bagaimana komposisi perbandingan antara tepung beras yang mewakili daripada beras atau nasi dan tepung kedelai atau kacang lain, sehingga dibandingkan kita lihat pada diagram batang beras ditambah kacang lain, misal selain kedelai, ternyata kadar asam amino lisinnya ternyata rendah. Kita lihat metioninnya hanya pada garis aja. Kemudian kita bandingkan dengan beras ditambah tepung kedelai. Tepung kedelai itu kita ambil dari kedelai itu, ternyata lisin itu meningkat, kemudian metioninnya melebihi daripada standar. Itu ya. Jadi penggabungan antara kita makan nasi ditambah tempe akankah luar biasanya ketika kandungan lisin dan metionin itu saling melengkapi, karena salah satunya rendah lisin, satunya lagi rendah metionin. Jadi kalau kita mengkonsumsi kedua ini semuanya sudah tercukupi. Next. Nah, kenapa sih kita harus mengolah kedelai itu menjadi tempe? Karena dibandingkan kedelai, tempe mengandung zat-zat gizi. Kedelai juga mengandung zat gizi, tetapi komponen bioaktif lainnya dia tidak dimiliki. Karena apa? Karena fermentasi mengubah kedelai menjadi tempe ini adalah berjalannya komponen-komponen bioaktif itu keluar dia jadinya, sehingga bioaktif ini ketika diteliti ternyata sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh kita. Lanjut. Nah,
Nah, kita flashback kenapa tempe ada di Indonesia. Jadi tempe itu produk olahan kedelai yang melalui proses fermentasi menggunakan kapang, salah satunya kapang Rhizopus spp, yaitu berasal dari Jawa Tengah sejak tahun 1600. Ternyata sudah tercatat di Serat Centini tahun 1815. Kemudian menjadi konsumsi sekitar 70% rumah tangga Indonesia dan penyumbang 10% dari kebutuhan protein penduduk Indonesia. Next. Nah, kedelai menjadi tempe ini ada proses fermentasi. Proses fermentasi ini dibantu oleh kapang yang namanya Rhizopus. Mycelium Rhizopus ini tumbuh pada kedelai rebus tanpa kulit dan mengubahnya bentuk menjadi tempe. Lalu kenapa tempe itu menjadi luar biasa? Karena satu, jika dibandingkan dengan kedelai, tempe itu memiliki cita rasa dan aroma lebih enak tentunya. Kalau saya lebih senang mengkonsumsi tempe daripada kedelai. Yang kedua, mutu gizi protein, vitamin, mineral lebih baik karena proses fermentasi ini, sehingga zat-zat bioaktif lainnya akan muncul dan berguna bagi tubuh kita. Nah, ini berguna untuk mencegah penyakit dan kesehatan tubuh kita. Lanjut, kemudian ini proses singkat pembuatan tempe. Kita sekedar ketahui ya, di mana pada pembuatan tempe, ini kita khususnya tempe kedelai ya, karena ada lagi tempe-tempe yang lainnya sedang dicoba dibuat, tapi kita khusus pada kedelai, bahwa ada 2 tahapan proses fermentasi pada pembuatan tempe, yaitu pada perendaman 10 jam setelah kita pemasakan. Untuk melepaskan kulit itu terjadi fermentasi awal oleh bakteri asam laktat. Kita ketahui bakteri asam laktat adalah bakteri probiotik yang sangat-sangat membantu pencernaan kita di dalam tubuh. Lalu pencernaan kedua itu pada saat inokulasi laru. Inokulasi itu artinya memasukkan laru ke dalam proses fermentasi itu berupa kapang Rhizopus oligosporus. Jadi di mana pada proses pembuatan tempe ini protein dipecah menjadi asam lemak, lemak dipecah menjadi asam amino, kemudian lemak dipecah menjadi asam lemak, karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana dan isoflavon terikat dipecah menjadi isoflavon bebas. Lanjut. Nah, dilihat dari perbandingan 100 gram berat kering antara kedelai dan tempe. Kita bandingkan kedelai dan tempe. Ternyata proteinnya, nilai protein dari tempe lebih tinggi daripada kedelai. Kemudian kalsiumnya, kemudian vitamin B2, B3, B6, B12, bahkan biotinnya lebih tinggi daripada kedelai. Lanjut. Nah, ini nilai gizi, perbandingan gizi kedelai dengan tempe dan dilihat dari skor kimianya. Ternyata kalau kedelai rebus, skor kimianya itu nilainya 75, sedangkan tempe 78. Jadi di sini tempe menjadi sumber protein yang penting jika dibandingkan dengan olahan kedelai lainnya. Olahan kedelai lainnya ada tahu, ada kedelai rebus, ada edamame, susu kedelai. Jadi dibandingkan dengan tempe, ternyata tempe proteinnya lebih tinggi, skor kimianya lebih tinggi dibandingkan dengan olahan kedelai lainnya. Lanjut, kemudian. Nah, ini satu penelitian dari bagaimana nilai gizi tempe tersebut, yaitu dengan menghitung daya cerna protein dengan in vivo. Kalau orang mengatakan in vivo itu pasti menggunakan hewan coba, dan salah satunya adalah tikus percobaan. Ketika tikus percobaan ini diberikan sumber protein berupa satu, kasein susu, kemudian ada yang dikasih daging sapi, ada yang dikasih isolat protein kedelai, ada dikasih tempe. Ternyata daya cerna persentasenya adalah lebih tinggi, paling tinggi tempe, yaitu sebesar 91,4. Ini diambil dari International Food Research Journal 17 halaman 303 tahun 2010. Lanjut. Nah, kalau dibandingkan dengan daging, kita lihat 100 gramnya, kita lihat kalorinya jauh lebih rendah. Kemudian memang dia no kolesterol, karena kalau kolesterol pasti yang berhewani. Kemudian fibernya tinggi, karena dia memang dari nabati. Kalsiumnya 5 kali lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan daging. Besinya juga 15%, sedangkan iron atau iron pada daging adalah 11%. Jadi begitu tinggi nilai gizi tempe sehingga
kita beruntung sekali di Indonesia kita mengenal tempe. Lanjut. Lanjut. Nah, khasiat tempe ini, kenapa sih tempe mengandung komponen fungsional? Komponen fungsional itu apa? Apa saja? Jelas saja, komponen makro, komponen mikro, yaitu vitamin mineral. Asam lemah tidak jenuh, karena dia dari nabati. Peptida asam amino, iya, karena dia kandungan protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Serat pangan, karena dia nabati juga. Kemudian dia probiotik. Apa bedanya prebiotik sama probiotik? Ibu-ibu mungkin bingung. Prebiotik itu adalah makanan bagi probiotik. Jadi kita konsumsi di dalam usus itu kita mempunyai teman ya di dalam usus kita itu bakteri yang baik untuk pencernaan. Dia butuh makanan. Salah satunya adalah si tempe. Makanya makanan bagi probiotik disebut dengan prebiotik. Kemudian probiotik karena dia mengandung banyak, selain Rhizopus oligosporus, dia ternyata banyak mengandung bakteri maupun kapang. Salah satunya adalah penghasil B12. Ya. Kemudian mengandung isoflavon dan mengandung fitosterol dan komponen-komponen lainnya yang berperan penting dalam kesehatan tubuh kita. Lanjut. Nah, ini komponen pada kedelai dan fungsi fisiologisnya. Ternyata komponen kedelai itu fungsinya sudah diteliti oleh ahli pangan bahwa protein kedelai itu menurunkan kolesterol, kemudian mencegah penyakit jantung, diantaranya seperti itu. Kemudian isoflavon sebagai anti kanker. Ini kita boleh makan banyak tempe, tetapi juga kita harus mengerti porsinya ya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian dia juga sebagai hematogutin, kemudian antitripsin yang pencegah anti kanker juga. Jadi fungsinya banyak juga sebagai anti kanker. Jadi kandungan bioaktifnya, peptida bioaktifnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Lanjut. Nah, tempe sumber probiotik. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa tidak hanya Rhizopus saja. Berbagai studi menunjukkan bahwa bakteri dan kamir yang berperan nyata dalam produksi tempe. Salah satunya adalah Klebsiella yang merupakan penghasil daripada B12. Kandungan B12 pada tempe sangat-sangat tinggi. Jadi jangan pernah termakan hoax, termakan ini ketika kita mengatakan vegetarian, kamu kurang B12, tidak. Kita sudah makan tempe pun dalam 2 porsi kecil, 50 gram itu sudah memenuhi B12 kita. Lanjut. Apa perbedaan nyata antara tadi saya sudah jelaskan, prebiotik, probiotik, paraprobiotik. Kalau paraprobiotik adalah dia adalah probiotik yang sudah mati tapi masih memiliki manfaat bagi si probiotik ini. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini kita jelas terlihat bahwa tempe sebagai probiotik dia memiliki 10 miliar probiotik per gram tempe. 10 miliar berarti 10 pangkat 9. Sementara kalau kita bandingkan next. Nah, ini kita lihat tempe sebagai sumber probiotik, kita mengkonsumsi salah satu ini ya, seperti contohnya Yakult seperti itu, dia hanya mengandung 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7. Jadi kalau tempe 10 pangkat 9. Jadi 10 pangkat 9 itu miliar lah seperti itu ya. Kandungan bakteri bakteri asam laktat yang menguntungkan bagi pencernaan kita. Lanjut. Saya lanjut untuk mempersingkat aja. Nah, lanjut lagi, ini tidak terlalu penting, yang penting adalah di belakang. Lanjut. Nah, kita lihat kadar isoflavon per 100 gram olahan kedelai, yaitu kalau tempe dia paling tinggi jika dibandingkan dengan olahan-olahan lainnya dari kedelai. Nanti fungsi isoflavon kita lihat di belakang ya. Lanjut. Ini isoflavon memiliki struktur kimia yang mirip dengan estrogen sehingga disebut phytoestrogen. Estrogen kita ketahui adalah sebagai hormon wanita, hormon pada wanita yang berfungsi untuk kehamilan, kemudian untuk menyusui, untuk menstruasi seperti itu ya. Kemudian isoflavon dapat digunakan sebagai terapi non hormonal sebagai alternatif untuk terapi
hormon estrogen. Jadi peranan isoflavon kedelai itu adalah salah satunya seperti itu, mengurangi resiko kanker payudara. Ketika kita makan kedelai atau tempe saja, ternyata dia berfungsi sebagai anti kanker. Salah satunya payudara, kanker ovarium, kanker prostat. Kemudian menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Ketika kolesterol total, trigliserid, LDL sudah turun, maka HDL naik. Apa bedanya LDL dengan HDL? Kalau LDL itu biasanya disebut dengan kolesterol jahat. Kalau HDL biasanya disebut dengan kolesterol baik. Yang kita butuhkan adalah HDL tinggi, LDL rendah. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi tempe saja, ternyata kadar kolesterol total kita bisa menurun, termasuk kolesterol jahat. Sehingga ketika dia turun, maka HDL akan naik. Kemudian menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Terus bersifat mencegah mutasi gen dan mencegah osteoporosis. Tadi di belakang dijelaskan. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, di sini kenapa tempe sebagai penurun obesitas dan diabetes mellitus? Karena apa? Dia ternyata dalam berat keringnya kan mengandung adalah serat. Jadi serat ini adalah membuat kamba itu artinya penuh usus kita, jadi dia tidak menyebabkan kita lapar. Ketika pun lapar, dia keluar melalui kita mungkin pups atau buang air besar ya. Jadi ketika kita mencerna dari nabati ini dengan penuh serat, dia akan kita konsumsi bahan-bahan nabati ini sehingga menyebabkan kita lebih cepat kenyang. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang lainnya seperti karbohidrat, nasi, itu menyebabkan kita kalorinya yang dihasilkan akan besar. Jadi mengapa tempe sebagai penurun obesitas? Karena dia memiliki nilai serat yang cukup tinggi, yaitu 15%. Lanjut. Nah, inilah tempe penurun diabetes, diantaranya adalah mencegah konstipasi karena dia fiber itu serat yang tadi saya jelaskan. Lanjut. Kenapa tempe mencegah penyakit jantung? Ya, hubungannya karena kolesterol tersebut, karena kolesterol adalah pemicu penyakit jantung. Jadi ketika kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat itu menurun dengan mengkonsumsi kedelai, otomatis jantung kita sehat. Karena apa? Dengan kolesterol total ataupun kolesterol jahat ini meningkat ketika kita kurang mengkonsumsi kedelai mungkin atau bentuk tempe atau bentuk olahannya, dia akan menyebabkan plak di dalam saluran saluran pembuluh darah, sehingga dia akan tersumbat sehingga terjadi pecah pembuluh darah juga iya. Kemudian ketika dia si plak ini menyebabkan pembuluh darah salurannya kecil sehingga pompa jantung akan meningkat sehingga tekanan darah menjadi meningkat pula. Maka dari itu dianjurkan konsumsi diet rendah lemak yang mengandung 25 gram protein kedelai sehari dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Itu dari Amerika FDA, Food Drug Association. Jadi semacam BP POM-nya Amerika, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan penurun kolesterol, LDL, trigliserid. Ketika ketiga itu sudah turun, berarti HDL sudah meningkat, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian laju kematian karena mengkonsumsi tempe akibat penyakit jantung koroner di dunia. Ternyata di Jepang dan Prancis yang mengkonsumsi tempe atau kedelai yang tinggi dibandingkan dengan di Amerika maupun di Inggris, ternyata resikonya lebih rendah. Kemudian komponen kedelai yang berperan menurunkan resiko penyakit jantung koroner ini adalah salah satu protein kedelai, kemudian isoflavon, serat, saponin, fitosterol, itu seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini yang saya dari awal bahwa tempe dengan khasiatnya untuk kesehatan wanita. Di beberapa riset, salah satunya riset ini di United States, kemudian di Inggris dan Jepang, ternyata ketika diteliti kanker payudara
lebih rendah di Jepang daripada dibandingkan dengan di Amerika Serikat maupun di Inggris. Begitu juga kanker prostat. Ternyata usut punya usut diteliti bahwa di Jepang ternyata semua penduduk Jepang mayoritas mengkonsumsi kedelai ataupun tempe ataupun bentuk olahan kedelai lainnya. Lanjut. Nah, kemudian angka kematian kanker payudara di daerah di negara-negara Asia sangat rendah karena diteliti seperti yang saya tadi bilang akibat konsumsi daripada kedelai tersebut. Kemudian dilihat dari grafik tadi, laju kematian akibat kanker payudara sekitar 1/4 dari yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga telaan terhadap 8 studi peneliti dari School of Medicine menyatakan bahwa mengkonsumsi kedelai dapat menurunkan kanker payudara sebesar 14%. Lanjut. Nah, kita lihat di Cina, Jepang, nilai kemudian India yang paling tinggi adalah USA, bedanya 4 kali lipat. Bukan akibat perbedaan genetik, karena kan pada awalnya kanker itu karena saya gennya ada gen kanker, tetapi ternyata dengan mengkonsumsi kedelai ini atau olahannya, ternyata di Cina, Jepang, India bedanya lebih rendah 4 kali lipat dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Lanjut. Kemudian ada penelitian lagi, konsumsi kedelai secara dini dan resiko kanker payudara disimpulkan bahwa ketika ada penelitian di Cina maupun di USA bahwa penurunan resikonya rata-rata adalah ketika di Cina itu adalah 49%. Jadi ternyata dari penelitian itu di Cina seperti yang saya tadi jelaskan banyak mengkonsumsi kedelai secara sejak dini dari kandungan kemudian masa puber sehingga hasilnya bahwa resiko kanker payudara menjadi rendah di daerah Cina ataupun Jepang. Lanjut. Nah, ini tadi ada pertanyaan saya sekilas berapa sih gram yang harus dikonsumsi. Jadi pencegahan kanker payudara, konsumsi kedelai selama hidup khususnya sebelum masa puber dapat memberi efek perlindungan terhadap kanker payudara. 28 gram. Jadi sehari itu berapa sih minimal satu sajian? Kedelai 28 gram, tempe 50 gram, tahu 100 gram, susu kedelai 240 ml per hari, dan edamame 100 gram. Jadi tadi ada pertanyaan sudah langsung terjawab ya, saya lihat tadi bahwa berapa sih per hari kita konsumsi? Nah, di sini sudah jelas ada ya, tempe 50 gram seperti itu. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini langsung menjadi pencegah gejala menopause. Gejala menopause itu gejala yang selalu akan dialami oleh wanita. Kadang-kadang ada di usia 40, atau rata-rata di usia 50, 60, bahkan ada yang 65 ya. Tetapi di sini dengan mengkonsumsi kedelai ataupun tempe, ternyata 50-65% membantu penurunan hot flashes. Hot flashes itu adalah gejala-gejala yang dialami ketika menopause. Jadi isoflavon dapat mencegah penurunan level estrogen. Berapa sih yang harus dikonsumsi? 2 porsi kedelai dan olahannya. Itu mencukupi 50 mg total isoflavon, sekitar 19 mg genistein. Jadi dengan 2 porsi kedelai, 2 porsi olahan kedelai dan olahannya bisa kita konsumsi sehingga menurunkan akibat gejala dari menopause. Lanjut. Lanjut. Lanjut lagi. Ini sudah jelas. Nah, lanjut lagi. Nah, salah satu fungsi tempe juga adalah mencegah osteoporosis. Ternyata dalam penelitian dia sangat-sangat membantu daripada kandungan tulang itu sendiri. Karena apa? Dia mengandung banyak kalsium. Jadi itu yang menyebabkan tempe berperan pada proses mencegah daripada osteoporosis. Lanjut. Tempe juga untuk kecantikan. Jadi dengan memakan tempe atau kedelai atau olahannya ternyata membuat badan kita lebih lebih terlihat muda, awet muda, kemudian keriput berkurang. Lanjut, ada penelitiannya di belakang.
Nah, seperti itu, penurunan keriput 10%, kemudian sintesis kolagennya meningkat, makin banyak keriput makin berdampak mengurangi, kemudian ya ini setelah 14 minggu percobaan pemberian suplemen. Jadi dari tempe atau isoflavon. Isoflavon itu kandungan dari tempe atau kedelai tersebut. Lanjut, ini sudah sama keriput menurun. Nah, ini kayaknya terakhir. Jadi intinya adalah bahwa dengan mengkonsumsi tempe itu sangat membantu kita, terutama wanita ya, wanita untuk mencegah khasiatnya untuk kesehatan kita, mencegah beberapa penyakit yang tanda kutip sangat ditakuti untuk kita ya, seperti kanker payudara, kanker akibat dari menopause, kemudian membantu pertumbuhan tulang juga seperti itu, dan ternyata berdampak pada kecantikan. Jadi semakin banyak kita sesuai dengan porsinya tempe itu dikonsumsi, sesuai dengan anjuran isi piringku, kemudian kita akan mendapatkan dampaknya atau manfaatnya. Demikian paparan dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan kita sharing di sini. Baik, terima kasih Ibu Eka atas sharingannya yang sangat luar biasa. Ternyata di tempe sederhana menyimpan begitu banyak gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya, Bapak Ibu semuanya. Apalagi tadi yang terakhir info kalau ternyata makan tempe bisa mengurangi keriput dan bikin awet muda. Wah, bisa-bisa ibu-ibu besok semuanya borong tempe nih Bu Eka nih. Hati-hati ya Bu, tetap harus diatur kadarnya ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau boleh melalui chat. Sembari mungkin ada yang mau bertanya, saya membacakan pertanyaan. Ada yang ngacungkan tangan ya. Boleh Ibu Titin Sulastri boleh langsung bertanya, mengaktifkan ini ya, speaker ya, mic-nya ya. Bu Eka, saya mau tanya, kalau kebutuhan setiap orang kalori kan berbeda-beda. Nah, bagaimana setiap orang cara menghitung kalori, gimana setiap orang kan butuh kalorinya berapa gitu. Nah, setiap orang, jadi saya pengen tahu setiap orang kalorinya perlu berapa gitu, berapa gram. Oh gitu ya. Jadi begini, Ibu, pertanyaannya banyak juga yang bertanya kepada saya. Kalau saya sebagai seorang ahli gizi ya, tadi saya berbicara sebagai ahli pangan. Jadi kalau kita konsul seperti itu, ada hitungannya Ibu. Jadi ada yang mempengaruhi energi yang kita minum, yang kita konsumsi setiap hari itu adalah satu, berat badan dan tinggi badan, kemudian umur, kemudian jenis kelamin, faktor stres, kemudian faktor aktivitas. Jadi kalau kita menghitung ini ribet Bu, ada rumusnya, tapi secara simpel, sederhana, seperti yang kita jelaskan itu ada isi piringku. Jadi di isi piringku itu sudah tergambar jelas bahwa kita bisa menghitung. Jadi kalau kita merasa kelebihan berat badan, ketika kita melihat isi piringku, porsi daripada karbohidrat kita bisa kurangi, ditambah buah atau sayur. Sayurnya dilebihkan atau buahnya. Kalau menghitung itu kita khusus konsul, jadi tidak bisa dihitung langsung di sini. Gitu. Jadi dia ada faktor-faktor berapa energi yang dikonsumsi oleh masing-masing orang memang berbeda-beda. Yang saya sebutkan tadi, tergantung jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, faktor stres, dan faktor aktivitas. Ada 6. Demikian ya Ibu. Jadi untuk mengukur kalori setiap hari secara sederhana, lihat aja isi piringku. Seperti itu. Isi piringku semakin besar piring, semakin banyak kita makan. Jadi kita seberapa besar piring kita yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi kita bisa memperkirakan seperti itu. Hal yang sederhana adalah kita menerapkannya pada isi piringku, Bu. Ya, terima kasih Bu Eka. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Semoga cukup menjawab ya Bu ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Saya Bu Lisan.
Saya Kusnadi mau nanya, kalau Bu Eka itu kan tugasnya kemana-mana itu ada kesulitan nggak dalam bervegetarian itu? Terus cara mengatasinya bagaimana itu? Oh ya, Ya. baiklah. Saya ingin bercerita. Saya kebetulan dulu kuliah di IPB tahun 2001. Bapak mengawali saya vegetarian. Kenapa? Karena saya dulu meneliti tentang ikan, kemudian bakso, tahu yang banyak mengandung borak, formalin. Sejak saat itu saya menjadi vegetarian. Kemudian karena saya belajar tentang pangan, bukan spiritual awalnya gitu. Terus ketika saya beranjak menjadi abdi negara sebagai TNI, apalagi lebih-lebih sebagai pasukan pengamanan presiden itu, saya harus mengecek semua makanan yang masuk, yang dikonsumsi oleh kepala negara. Kemudian Obama kebetulan makan nasi goreng, saya di belakang layar ngecek makanannya, jadi beliaunya suka, jadi seperti itu. Jadi kendalanya sebenarnya awalnya ada. Kenapa? Ketika kita harus mengecek itu kan kita harus mencicipi ya. Tetapi kalau saya dibekali oleh kit, dari tas itu kit, tapi saya punya satu teman. Jadi saya berpasangan dengan anggota, jadi bagian yang meriksa kimianya adalah saya, yang mencicipi adalah teman saya gitu ya. Jadi tidak ada kendala yang signifikan, tetapi ketika kita bertugas di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, saya sudah jelajahi bahwa ketika kita diketahui oleh komandan, jujur saja sama komandan atau pimpinan, saya bilang saya vegetarian, jadi saya didahulukan, setiap kemana-mana saya didahulukan pesan, ini spesial vegetarian ya, pasti begitu kalau saya kemana-mana itu. Jadi mereka semua tahu, jadi setiap ada kondangan apapun, saya selalu disediakan. Ada buah lah minimal, ada yang nabati lah yang minimal. Atau ketika kita mendapat kondangan-kondangan, misalnya kayak saya orang Bali, saya banyak sekali ada adat-adat gitu, saya makan di rumah dulu. Jadi saya datang, saya bilang saya sudah makan, kan para pempunya upacara itu tidak akan terlalu meneliti siapa yang nggak makan, jadi saya beralasan seperti itu. Jadi aman, tidak pernah, itu adalah komitmen kita. Jadi komitmen kita untuk bervegetarian, Bapak. Jadi tetaplah maju. Kata siapa vegetarian itu lemas? Tidak, buktinya saya bisa seperti itu. Jadi kita semua, mari kita belajar untuk vegetarian. Tidak ada kata yang sulit kalau kita sudah punya komitmen terhadap diri kita sendiri. Terima kasih. Jadi begitu Pak Kusnadi, memang kita sebagai seorang vegetarian jangan pernah malu untuk menjadi seorang vegetarian, betul ya Bu Eka ya? Kita harus dengan semangat, saya bangga menjadi seorang vegetarian. Dengan sendirinya kita akan berkomitmen pada diri kita sendiri. Dan tentunya sekarang sudah banyak restoran vegetarian, dan setiap restoran non-VG pun udah banyak menyajikan masakan vegetarian meskipun di sana non-VG ya. Nah, jadi udah sangat mudah sekali karena udah menjadi tren ya pola makan vegetarian ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan pernah takut untuk memulai mencoba untuk hidup vegetarian ya. Apalagi kita selalu mengikuti komunitas pemula vegetarian, tentunya banyak akan dapat inspirasi dan semangat yang tertular ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang berikutnya. Kalau belum ada, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, saya mungkin bacanya secara acak dulu nih. Izin tanya Mbak Putu Eka tentang indeks glikemik IG bahan makanan. Ini agak berat nih ya. Apakah ada perbedaan angka IG bahan makanan dengan berbeda cara pengolahan? Misalnya buah dimakan langsung dengan di blender, apakah angka IG-nya akan berbeda? Atau nasi putih biasa dengan nasi putih yang digoreng, apakah IG-nya akan berbeda? Atau mungkin kadar gizinya ya? Terima kasih. IG itu indeks glikemik. Indeks glikemik itu berfungsi untuk yang diabetes mellitus, jadi gitu. Jadi dia bertanya, ini si ibu siapa ya, Ibu Reni. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ibu menderita DM atau keluarganya mungkin menderita DM. Jadi sebenarnya kita harus teliti terhadap bahan pangan yang kita konsumsi. Jadi kalau saya sebagai ahli gizi, saya kan dua, ahli gizi dan ahli pangan. Ketika saya berbicara tentang gizi, saya punya buku panduan.
Ini yang dulu ditanyakan adalah apa namanya penuntun diet dan terapi gizi. Kemana-mana saya bawa buku ini bukan karena saya tidak hafal, saya takut kalau saya salah jadi saya buka. Jadi sebenarnya bahan pangan itu setiap bahan pangan mengandung nilai gizi, nilai gula, glikemiknya sama apa beda-beda. Sudah ada gitu ya. Proses pengolahan seperti di awal, proses pengolahan baik itu direbus, dikukus mengurangi nilai gizi, memang benar. Tetapi indeks glikemi sebenarnya tidak jauh beda. Tetapi ketika ada penelitian bahwa ketika kita makan nasi, sama nggak indeks glikeminya nasi beras putih, nasi beras merah, nasi beras hitam, nasi beras coklat, itu ada perbedaan sedikit. Jadi kalau orang diet DM, saya tidak anjurkan untuk makan nasi. Jadi ambil karbohidrat yang lain yang nilai glikemiknya jauh lebih rendah daripada si nasi. Seperti itu. Jadi kalau tidak punya DM silakan memilih nasi yang apa namanya yang berwarna boleh. Terus apakah buah dimakan langsung atau di blender? Sebenarnya yang bagus itu sih buah dimakan langsung ya. Artinya dia sudah langsung ke dalam tubuh. Tetapi beda dengan kalau dia melakukan detox. Karena detox itu harus menghancurkan si buah ini sehingga mudah diserap oleh si tubuh. Seperti itu ya. Jadi itu gitu Ibu, apakah sudah jelas jawaban saya? Boleh, kalau mungkin belum jelas mari kita diskusi Ibu. Oke, semoga cukup menjawab ya. Kalau belum menjawab mungkin boleh bertanya kembali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Eka, berapa persen sih kira-kira hilangnya nutrisi pada tempe saat digoreng? Terima kasih. Baik, Bapak Teknya. Oh, Bapak ini pinter sekali masak. Saya salut sama Bapak Tek yang ini. Saya memonitor ini Bapak, menu-menunya luar biasa ya. Kalau pengolahan sudah tentu pasti menurunkan kadar gizi. Apapun itu proses pengolahannya, mau digoreng, dikukus, direbus, apalagi dipanggang. Tetapi ketika digoreng, ini saya selalu jelaskan pada klien saya, pasien-pasien saya di instalasi gizi bahwa ketika digoreng kita memerlukan minyak dengan suhu yang sangat tinggi sampai 200. Ketika 200 itu apapun maupun zat bioaktif apapun, antioksidan apapun dia akan hilang. Kemudian ketika digoreng, tempe itu memang enak digoreng karena fungsi dari lemak itu adalah memberikan rasa gurih, rasa enak sehingga kita menambah makan sehingga kita menjadi berlebih makannya menyebabkan obesitas. Kenapa dibilang kalau makan goreng-gorengan itu kita menyebabkan kita akan menuju ke obesitas. Kemudian dengan tempe digoreng itu mengubah menjadi trans. Jadi lemak itu minyak itu berubah menjadi trans dan itu yang menyebabkan kolesterol. Jadi kalau ditanya berapa persen, sementara direbus aja 50% sudah hilang, goreng lebih dari itu, mungkin sisa 20% seperti itu. Jadi alangkah bagusnya tempe dimakan mentah, seperti itu ya. Kalau bisa, kalau enggak dikukus sama direbus. Jadi kita cari pengolahan yang minimalis menghilangkan kandungan zat gizinya. Seperti itu. Oke, jadi memang tempe makan mentah itu juga bisa ya Bu Eka ya. Saya juga baru tahu makan mentah begitu nggak usah digoreng. Oh, enak malah justru. Tapi kita tahu tempe itu di mana yang bagus ya. Bahkan justru tempe yang mentah itu yang jauh nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang diolah seperti itu. Tapi kan orang nggak suka bau langunya ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata bisa makan langsung, besok harus dicoba ini. Nah, Bu Eka, bagaimana dengan orang yang alergi kedelai? Apakah diganti dengan makanan yang lain? Kalau yang alergi soya ya, alergi kedelai bagaimana? Mengerti, ini beberapa pasien saya juga sama. Jadi saya sarankan untuk karena dia alergi kedelai, jelas tentu tidak boleh memakan kedelai ataupun olahannya. Jadi ganti. Ketika kita vegetarian, kita komitmen tidak ada kurang bahan makanan untuk kita untuk bervegetarian walaupun kita alergi.
alihkan ke apa bahan pangan yang lain. Kacang-kacangan banyak untuk kita konsumsi. Banyak juga kandungan proteinnya. Tidak kalah ketika kita kombinasi dengan kacang yang lain, apa namanya, kandungan bahan makan vegetarian itu tidak selalu kacang, tidak selalu sayur, tidak selalu buah, tetapi ketika semua ini dikombinasi, kita menyerap banyak zat gizi makro maupun mikronya, itu sudah sangat luar biasa. Jangan pernah khawatir orang yang alergi, semua ada solusinya. Konsultasikan kepada ahlinya, kita mampu untuk tetap komitmen untuk bervegetarian. Oke, jadi mungkin bisa diganti dengan kacang-kacangan yang lain ya, kayak wijen atau kacang panjang, ya, kacang-kacangan yang banyak mengandung protein pengganti kedelai ya. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa banyak dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi hasil olahan kedelai? Kayaknya tadi udah dijawab ya oleh, nah mungkin boleh di review sekali lagi ya. Jadi satu hari 50 gram ya. Tadi kan ada untuk untuk kedelai utuh 28 gram. Untuk tempe 50 gram, tahu 100 gram. Kalau nggak salah, saya tidak hafal, tapi intinya seperti itu. Jadi ketika kita tahu berapa gram konsumsinya, berapa sih 100 gram itu, apakah saya bawa timbangan kemana-mana? Jadi porsi yang kecil, yang tempe yang segini itu, kita konsumsi itu ya sekitar 100 gram, 200 gram. Jadi ketika jangan pula kita berlebih, karena apa? Kacang-kacangan juga mengandung purin yang tinggi. Jadi ketika kita mengkonsumsi berlebih apapun itu, pasti akan mengakibatkan yang lain gitu loh. Akibat dampak yang lain. Jadi sesuaikan dengan porsinya, sesuaikan dengan anjurannya, seperti itu ya. Oke, jadi apapun yang berlebih ya, mau makanan apapun tetap kurang baik ya Bu Eka ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada informasi yang pernah dibaca kalau minum banyak susu kedelai kurang bagus untuk anak cowok. Hormon estrogen dan testosteronnya salah satunya jadi lebih strong. Apakah benar? Kalau saya belum pernah membaca ini ya, mungkin saya belum membaca atau mungkin ini, tetapi setahu saya ketika kita mengkonsumsi sesuai dengan porsinya, kalau kita sesuai dengan porsinya apapun itu, kalau memang harus 240 mililiter satu hari, silahkan segitu, boleh lebih, boleh dikit, kurang lebih sedikit. Tetapi kalau banyak, tentu saja apa yang kita konsumsi banyak, itu berlebih itu pasti mengakibatkan di belakangnya. Tetapi jangan pernah khawatir ketika dia sesuai dengan porsinya, anak cowok tidak masalah. Tetapi kalau yang tadi saya jelaskan adalah anak-anak cewek, ketika dia kan perlu estrogen untuk tumbuh kembang, untuk reproduksi, karena dia butuh estrogen, dia wajib untuk mengkonsumsi lebih banyak sedikit daripada cowok. Kalau konsumsi sesuai dengan porsinya tidak masalah, Bapak. Tetapi mungkin saya perlu belajar, perlu membaca lagi apakah mungkin ada penelitian jurnal terbaru yang menjelaskan tentang itu. Kalau hoax jangan perlu dipercaya dulu, lihat dulu di jurnal penelitian Bapak atau Ibu ya. Jadi jangan percaya hoax. Kalau ini gini tidak boleh, kita lihat jurnal penelitian tentang gitu. Masukkan di Google, kita baca, teliti tahunnya itu, baru kita bisa jadikan dasar untuk kita mengkonsumsi sesuatu ya. Ya, betul sekali. Jadi jangan, harus bisa membedakan mana mitos, mana fakta ya. Jadi harus sering-sering ikut seminar nih Bapak Ibu ya, jadi menambah wawasan dan mengetahui faktanya yang mana. Oke, benarkah kedelai yang GMO tidak baik untuk dijadikan tempe? Ini sudah banyak dibahas juga di webinar-webinar bahwa kedelai GMO dan tidak GMO, non-GMO. Sebenarnya ketika pemerintah membolehkan kedelai GMO ini masuk dan digunakan, tentu sudah lulus uji dari BP POM. Ketika BP POM mengeluarkan suatu standar, sudah pasti dia akan aman bagi tubuh. Tetapi yang ditakutkan oleh teman-teman kita adalah ketika GMO dan ini menumpuk di dalam tubuh. Begini saja Bu, kita berpikir positif, kemudian ketika kita nggak mungkin kita nanya di pasaran ya, di ibu-ibu yang jualan itu nggak ngerti dia GMO ataupun tidak. Percaya dan yakinlah ketika kita sudah didampingi oleh BP POM, ketika BP POM sudah mengeluarkan uji bahwa GMO itu sudah dibolehkan untuk didistribusikan atau dijual di pasaran kita, itu yakin kadar yang terkandung di dalamnya
masih aman seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah hubungan konsumsi produk kedelai dengan ketidakseimbangan hormon pada wanita? Ini adalah judul skripsi kayaknya, hubungan konsumsi produk dengan kedelai. Artinya gini, saya berbicara masalah kedelai dan membantu khasiatnya terhadap wanita. Belum tentu tidak mengkonsumsi kedelai itu dia tidak seimbang hormonnya, belum tentu. Mungkin dia memperoleh dari yang lain. Tetapi ketika kita mengkonsumsi kedelai, tempe, dan olahannya, ini sedikit membantu dari penelitian, jurnal penelitian mengatakan bahwa ketika kita estrogen, saya terus terang, saya sambil bercerita di sini karena Mbak Emil di grup ini tolong di-share bahan-bahan alami. Saya sudah pernah bercerita mungkin bahwa saya sulit punya anak dan saya sudah harusnya bayi tabung. Di dokter spesialis kandungan di Bali, 3 dokter, saya sudah keliling berobat, sudah habis banyak uang. Tetapi saya menggunakan hormon estrogen saya itu bermasalah sehingga menstruasi saya tidak bagus. Ini saya nggak mau contoh orang lain karena ini pengalaman saya. Lalu apa yang saya lakukan? Ketika dokter spesialis gizi sebagai dosen saya waktu saya belajar tentang ilmu gizi mengatakan bahwa tomat sangat bagus untuk reproduksi, saya lakukan itu. Jadi apa ilmu yang saya peroleh saya lakukan, saya membuat jus triadipa. Jadi ternyata si tomat itu sangat membantu meningkatkan hormon estrogen kita karena saya mengalami PCOS, polycystic ovarian syndrome, di mana hormon laki-laki saya jauh lebih. Ciri-cirinya apa? Berkumis, saya sedikit berbulu seperti itu ya. Jadi menyebabkan sel telurnya tidak normal. Jadi ketika ini sebagai berbagi saya juga bagi teman-teman yang belum memiliki, mungkin belum diberi rezeki anak atau mungkin anaknya dari teman-teman Bapak Ibu di sini, coba jus tomat atau kalau tidak suka tomat dikombin dengan jus triadipa, apel malang sama wortel lokal, diminum suami istri pagi sore. Saya yakin atas kuasa Tuhan semuanya akan terjadilah, diberi anak. Jadi itu, apakah hubungan konsumsi produk kedelai dengan ketidakseimbangan hormon? Belum tentu ibu-ibu, belum tentu Mbak Clara ya. Karena tidak konsumsi kedelai pun belum tentu dia hormon estrogennya tidak bagus seperti itu ya. Tapi saya menyarankan untuk wanita lebih banyak mengkonsumsi tempe ataupun kedelai ataupun olahannya karena dari jurnal penelitian sangat membantu hormon estrogen kita seperti itu. Oke, semoga cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Jenny. Tempe harus diolah dengan cara apa supaya mendapatkan manfaat-manfaat secara maksimal? Mungkin tadi juga udah dijawab ya. Makan secara langsung ya Bu. Secara langsung. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau digoreng sudah ya. Kalau digoreng berkurang atau rusak total tadi juga sudah dijawab ya Bu Yohan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rudi. Please share data spesifik kedelai impor dan kedelai lokal. Nutrisi fact-nya gimana ya, Bu? Thanks. Iya, nanti ya Pak, ini saya belum punya, tapi nanti kita cari sama-sama, kedelai impor, kedelai lokal. Kalau saya sarankan, kalau saya selalu suka dengan yang lokal-lokal. Wortel lokal, buah lokal saya selalu suka karena apa? Selain kita nilai gizinya tidak jauh beda import dan lokal itu, cuma bentuknya aja yang lebih bagus karena dia kan perkawinan sila. Tetapi dengan kita mengkonsumsi kedelai lokal itu sudah membantu petani lokal. Petani lokal kita terbantu dengan kita membeli kepada mereka. Jadi kita sama-sama artinya berbagi meningkatkan taraf hidup teman-teman petani kita. Jadi kalau saya ditanya buahmu apa, saya lebih jawab buah lokal. Saya mencintai hal-hal yang lokal. Bapak nanti kita cari ya sama-sama. Boleh nanti minta sama Bu Rita WA saya, nanti kita kalau ada waktu saya akan coba carikan. Tapi mohon bersabar karena saya juga beberapa teman ada chat langsung ke saya nggak bisa jawab karena sibuknya saya di kantor karena ada 2 tugas yang saya harus laksanakan, ahli gizi dan seleksi daripada pilot Indonesia ya, TNI AU, karena kebetulan saya sebagai koordinatornya. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab langsung.
saya bisa malamnya saya bisa jawab atau kita koordinasi atau kita sharing lah, kita diskusi seperti itu ya Bapak Ruding ya. Oke, masih dengan seputaran kedelai GMO nih Bu Eka. Kedelai GMO bagaimana ya kita menilainya, yang dijual di pasaran apakah sudah ada modifikasi genetik? Bapak Iwan apa Ibu Iwan ini saya kurang tahu ya. Tetapi pada dasarnya yang saya tadi jelaskan, di pasaran itu sulit sekali. Karena apa? Kita secara kasat mata melihat ini GMO ini enggak, dia hanya tahunya dari mungkin kalau orang distributor besar dia ada sertifikasinya. Itu bagian HACCP namanya, kalau di ilmu pangan kita belajar tentang HACCP Analytical Critical Control Point namanya. Jadi ada sertifikasinya. Misalnya kalau dari luar dia ada sertifikasi importnya. Mungkin ini pengusaha-pengusaha yang punya ini. Tapi secara kasat mata, kalau saya menilai ya, saya keliling itu diajak Bu Eka ini saya tidak terlalu bisa gitu loh. Kecuali kalau kecuali mungkin yang tadi saya bilang ada sertifikatnya atau dijelaskan oleh si pedagang sendiri gitu. Mungkin ada waktu atau ilmu yang bisa mempelajari identifikasi ya GMO secara fisik ya gitu, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Selamat malam Bu Eka, tadi dibahas tentang porsi tempe, kacang kedelai, tahu, kacang edamame, susu kacang kedelai. Itu maksudnya kita hanya boleh konsumsi salah satu sebanyak yang tertera dalam satu hari, atau boleh semuanya? Jadi dimakan dalam satu hari itu semua kacang-kacangannya. Gimana Bu Eka? Kita mengkonsumsi itu juga jangan terlalu ini ya. Ketika saya share seperti itu, boleh salah satu, boleh beberapa, tetapi kita sesuaikan dengan isi kantong kita, seperti itu. Jadi ketika kita disarankan memakan tempe hanya 50 gram saja, 2 kali 50 gram saja, itu sudah terpenuhi, sudah cukup. Karena apa? Menurut penelitian, kedelai juga sedikit mengandung purin juga ya. Jadi ketika di buku ini kalau saya melakukan konsul, ada makanan yang dibatasi atau yang dilarang. Nanti ketika berbicara tentang ilmu gizi dibatasi ataupun tidak boleh atau dilarang. Jadi saran saya kalau bisa misalnya satu saja atau boleh ditambah sedikit tapi jangan semuanya gitu. Jadi ketika menumpuk di dalam tubuh purin kita meningkat, asam urat kita akan terlihat dan sakit di sendi-sendi gitu. Jadi kita juga harus cermat bagaimana memilih makanan, tidak semua makanan yang harus kita konsumsi. Jadi dengan kandungan 2 potong tempe aja sudah terpenuhi, kenapa kita harus memakan yang lain? Karena itu sudah di dalam tubuh kita sudah terpenuhi seperti itu ya. Ya, Mbak, siapa tadi yang bertanya itu ya? Saya lupa Bapak atau Ibu. Bu Mariati ya. Ya, Bu Mariati. Oke, jadi tetap dikontrol ya Bu Mariati ya. Jangan semuanya kacang-kacangan dimakan 1 kilo, ntar besoknya kacang edamame 1 kilo. Waduh, bisa-bisa penuh kacang semua ini tubuh kita nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Inge. Tanya Bu, saya bikin tempe jamur putihnya sangat tebal. Jadi bikin tempe yang putihnya sangat tebal, baiknya dikonsumsi jamurnya itu dibuang dulu atau boleh langsung dikonsumsi tebal-tebal gitu aja? Inilah yang uniknya dari tempe ya, ketika si kapang ini, Rhizopus oligosporus ini ya, dia membentuk anyaman miselium, ya itu yang namanya yang putih itu namanya anyaman. Justru yang itu yang bagus yang dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau kita membuang miseliumnya itu sama juga kita membuang kandungan bioaktifnya ya, di situ bioaktifnya ada. Jadi tidak masalah Ibu kalau kita sudah niat untuk membuat tempe dengan tempe bahan apapun, tidak harus kedelai. Kalau misalnya ada itu dikonsumsi saja. Kecuali kalau kita tidak yakin ya bahannya tidak bagus seperti itu, kemudian kapangnya juga kita tidak yakin. Kapangnya mungkin bukan Rhizopus oligosporus sehingga menyebabkan berbeda anyaman. Kita harus waspada juga Ibu. Kadang-kadang kan kita karena belajar kita tidak tahu ya seperti itu. Jadi tetap panduannya kepada orang yang ahli membuat tempe. Kebetulan saya pernah sekali membuat, tapi seterusnya tidak pernah karena kesibukan. Jadi saya membeli saja Ibu seperti itu.
Oke, ini masih ada pertanyaan seputar IG nih, Bu. Apakah tingkat IG ya, glycemic index, lebih tinggi pada nasi hangat atau nasi dingin? Ini kebiasaan kita adalah mengkonsumsi nasi panas, kemudian pakai sambal, sayuran, lauk, kemudian karena panas enak, nambah lagi obesitas. Sebaiknya nasi yang sudah matang itu didinginkan. Pada zaman dahulu kan kita melaksanakan seperti itu ya, nenek moyang kita, sehingga di DM atau gula darah mereka pun terkontrol. Dan zaman dulu ya, zaman nenek moyang kita seperti itu. Tetapi karena kita kecanggihan teknologi, ada Magicom seperti itu, jadi kita malas supaya tetap tercolok di di listrik, kemudian enak dimakan panas, membuat kita nyaman. Tapi sebenarnya nilai glikemiknya jauh lebih bagus nasi dingin dibandingkan nasi panas. Gitu. Jadi setelah masak diaduk dulu, didiamkan 10 menit, dia matang sampai selanjutnya kita cabut. Tidak ada masalah dengan kita makan nasi dingin pun, karena jauh lebih bagus nasi dingin itu dibandingkan nilai glikemiknya daripada nasi yang panas-panas. Begitu Ibu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, baikkah tempe disimpan di dalam freezer? Saran saya, karena tempe itu banyak dijual, beda dengan waktu saya berada kawal ke Darwin, Australia, lebih bagus membelinya segar. Jangan taruh di freezer. Saran saya jangan taruh di freezer, tapi di suhu biasa, Bu. Jadi karena apa? Ketika dia di freezer, perkembangan daripada bakteri yang menguntungkan ini, si kapang yang menguntungkan ini akan terhambat karena ada suhu panas yang tidak boleh dan suhu dingin yang tidak boleh. Dia posisinya adalah suhu kulkas biasa. Ya, jadi saran saya juga kalau membeli tempe yang segar, dia baru dibuat kemudian dijual oleh tukang sayur, belilah sedikit-sedikit. Tapi kalau seperti saya juga, kadang-kadang saya juga menyimpan tempe, Bu, karena walaupun saya sibuk, saya tetap harus vegetarian dengan konsumsi tempe, saya taruh di suhu kulkas biasa, bukan freezer. Ingat, perkembangan daripada bakteri yang menguntungkan itu akan terhambat terhadap suhu-suhu tertentu. Salah satunya suhu freezer. Oke, jadi lebih baik tidak disimpan dalam freezer ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Stefani. Maaf Bu, kalau seandainya kita menggoreng menggunakan air fryer tanpa minyak dengan suhu 180, apakah masih merusak nilai gizi dari tempe? Proses pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi sudah tentu akan merusak nilai gizi dengan cara apapun dia dimasak. Ini 180 derajat, 100 derajat aja sudah suhunya mendidih, dikukus dan direbus sudah turun 50%, apalagi dengan menggunakan penggorengan. Itu sebenarnya kalau kata saya itu iklan sih sebenarnya ya, tapi hati-hati terhadap suhu panas. Yang kita butuhkan di tempe itu adalah zat gizi makro, mikro, dan zat bioaktif. Zat gizi makro, makro, karbohidrat, protein, lemak, mikro, vitamin dan mineral. Dan zat antibiotik, zat bioaktifnya seperti apa? Probiotik dan prebiotik itu mati pada suhu tinggi, Bu, sama dengan suhu dingin freezer. Jadi, saran saya, tidak usah digoreng, dimakan mentah atau dikukus, direbus yang paling aman. Kalau suhu tinggi, kita rasakan enaknya saja, Bu. Tapi nilai gizinya sudah sangat turun. Gitu ya, Bu. Nah, masih melanjuti tempe yang dimakan mentah nih, Bu. Baiknya kita makan tempe yang non-GMO atau organik dibanding tempe yang di pasar yang kita tidak tahu cara buatnya. Kalau misalnya itu tahu organik, saya pilih organik. Karena setahu saya kalau organik itu jauh lebih mahal. Tetapi kalau bagi ibu-ibu, bapak-bapak di sini tahu kesehatan sehingga membuat sendiri apapun itu jauh lebih baik, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau misalnya membuat sendiri dengan organik, sudah tahu itu pasti jauh lebih bagus. Tidak ada zat kimia yang masuk. Tetapi kalau seperti saya yang tidak sempat membuat, kemudian harus membeli, saya tidak tahu itu bahannya dari mana. Tak mungkin saya berbelanja menanyakan.
ya saya bilang dengan pikiran positif bahwa kandungan nilai gizi dari si tempe ini sudah sangat banyak membantu pada tubuh saya. Jadi saya no komplain seperti itu ya. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu itu GMO, non GMO ataupun organik, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak konsumsi yang ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu dan lebih baik ya. Organik ya tentu lebih baik dibandingkan dengan yang mengandung zat kimia ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Mingna. Kadang dalam pembuatan tempe fermentasinya keluar yang hitam-hitam. Apa yang membuat keluar spora hitam tersebut? Apakah aman bila dimakan mentah tempe yang ada hitam-hitamnya itu? Kalau saran saya jangan yang spora hitam ini. Kadang kita dulu saya pernah melakukan percobaan itu waktu saya kuliah itu, bahwa si hitam ini sangat berbahaya juga. Kemudian si hitam ini keluar ketika fermentasinya tidak sempurna. Jadi kalau fermentasi itu membutuhkan apa? Misalnya fermentasi membutuhkan O2, O2-nya terlalu tinggi, mungkin seperti itu ya, saya lupa itu, bahwa kalau dia memang sudah mengeluarkan spora hitam, usahakan jangan dikonsumsi. Bagusnya adalah spora yang warna putih, miselium jamurnya yang warna putih, ya. Jadi boleh nggak dimakan, boleh nggak, tapi kalau itu kadang-kadang suka ada keracunan. Saya dengar ada keracunan juga waktu itu pengonsumsi tempe, ternyata ada juga yang saya konsumsi itu tempenya sudah hitam ibu, katanya gitu ketika diwawancara. Oh ya udah, berarti kita harus waspada, berarti kita gagal membuat tempe tersebut ya. Jadi gunakanlah konsumsilah tempe yang sporanya putih kalau menggunakan Rhizopus oligosporus setahu saya. Oke. Bu, kalau yang GMO bentuknya bulat sama rata dan garis hitamnya sama dan sorry, ini mungkin ada yang mau betul berbagi. Terima kasih Bu. Menambahkan. Saya memang benar-benar ini bingung membedakan antara GMO dan non GMO di pasaran. Oke, ini pertanyaan dari Bu Lina. Malam dok, saya masih bingung kenapa ada dokter yang melarang pasien yang kena kanker payudara untuk mengkonsumsi tempe dan tahu. Karena menurut si dokter, tempe dan tahu bisa menaikkan hormon yang mengakibatkan kanker. Apakah memang ada orang yang kena kanker payudara karena hormon sehingga tidak boleh makan tempe dan tahu? Kalau ini saya kurang tahu. Kemudian kalau yang pernah jurnal saya baca itu malah justru kebalikannya. Jadi yang saya paparkan itu banyak sekali tentang beberapa penelitian, jurnal penelitian tentang mengkonsumsi tempe dan kedelai dan turunannya itu seperti tahu, tusuk kedelai, itu malah justru mencegah kanker, anti kanker, karena sudah jelas ahli-ahli pangan sudah melaksanakan riset dan penelitian seperti itu. Kalau mungkin si dokter ini mungkin ada pertimbangan lain, saya kurang tahu juga. Tetapi kalau memang dokter menyarankan tersebut, itu adalah keputusan ibu mengikuti atau tidak. Tetapi saran saya, makanan sangat menentukan kesehatan kita. Sejak dini kita mengkonsumsi pola makan yang bagus, ya puji Tuhan, mungkin Tuhan memberikan jalan kita selalu sehat. Semoga saja penyakit-penyakit yang berat seperti ini, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker lainnya, bisa kita terhindar dari penyakit-penyakit ini. Jadi pola makan adalah kunci utama dari kita yang bervegetarian seperti itu. Tidak hanya yang bervegetarian, semua orang yang semua orang itu adalah kunci utamanya adalah pola makan. Katakan dulu apa makananmu, kita udah tahu bagaimana kondisi kesehatanmu, seperti itu jadinya. Jadi ibu yang konsul kepada dokter, silahkan tanya ke dokter. Kalau saran saya konsumsilah dari awal, dari sejak dini, tempe dan kedelai dan turunannya itu bisa membantu mencegah timbulnya kanker. Mungkin ini sudah terjadi kanker, kalau itu kan hanya itu membantu untuk mencegah kanker. Tetapi kalau saya sih tetap kalau pasien saya selalu saya berikan konsumsi tempe dan turunannya, kedelai dan turunannya, seperti itu.
Baik, semoga cukup menjawab ya Bu ya. Maaf, tanya lagi, apakah bisa terpenuhi proteinnya? Sebagai ganti protein hewaninya itu apa Bu? Ya Bu ya, mungkin lebih detail lagi ya Bu Eka, bisa dijelaskan Banyak rinciannya sekali ya. orang olahragawan, binaragawan juga vegetarian di luar sana, di luar negeri. Jadi don't worry. Nanti berkoordinasilah dengan ahli olahraga, apa namanya, gizi olahraga, tetapi tetap juga berkoordinasi dengan ahli gizi ataupun dokter gizi yang vegetarian. Terkadang untuk mencapai target yang ditentukan, seorang pendamping olahraga itu apa namanya ya? Dia akan memberikan, kadang kita dianjurkan untuk membeli ini, membeli itu, tetapi kalau kita memang komitmen untuk vegetarian, sebaiknya kita komitmen terhadap diri kita sendiri. Dengan mengkonsumsi bahan-bahan dari nabati pun bisa membantu. Jadi tinggal bagaimana membentuk otot kita seperti itu. Ya. Oke. Bu, kalau digoreng, direbus, dikukus, semua kan sama-sama mengalami pemanasan. Berarti mentah itu yang paling tepat ya? Benar. Oke. Untuk pemula yang ingin raw food, sebanyak apa bisa dimulai atau apa ada perbandingannya yang bagus dalam konsumsi makanan sehat? Misal berapa persen mentah, berapa persen harus matang supaya tetap seimbang. Apakah kan nggak mungkin kita tiap hari makan mentah semua ya? Gimana tuh Dok persentasenya ya? Ini apa? Konsumsi tempe atau konsumsi bahan pangan? Akan berbeda jawaban saya soalnya. Ini untuk pemula ingin raw food. Raw foodnya apa? Raw foodnya bahan pangan yang lain atau tempe. Kalau tempe sesuai dengan porsi yang saya tadi jelaskan di belakang di layar itu berapa gramnya per hari. Kalau kami ahli pangan, saya berbicara di dua sisi sebagai ahli gizi dan ahli pangan. Ahli pangan selalu meneliti bahwa ada beberapa jurnal penelitian. Kalau mungkin raw food itu semuanya dikonsumsi mentah. Tetapi ketika kita berbicara tentang bahan makanan, dia mengandung selain zat gizi juga mengandung zat anti gizi. Salah satunya asam pitat. Asam pitat ini kalau dia dikonsumsi mentah, dia akan merusak penyerapan mineral. Mineral itu contohnya adalah besi, magnesium, kalsium, seperti itu. Jadi kalau ahli pangan atau dokter gizi, dia selalu menyarankan bahwa kalau kita mengkonsumsi bervariasi, ada yang matang, ada yang mentah, seperti itu. Asam pitat ini akan hilang, tidak mengganggu proses penyerapan dari zat gizi mikro, mineral, itu dengan cara perendaman, perebusan, pemanasan, seperti itu ya. Kalau berbicara masalah tempe, silahkan, tetapi kalau berbicara bahan pangan yang global, saya sebagai ahli pangan dan ahli gizi menyarankan makanlah bervariasi, mentah maupun matang. Itu seperti itu. Suaranya Mbak Lisa, mic-nya mute. Oke, sorry. Oke, sepertinya kita sudah membacakan semua pertanyaan dari chat room. Bagi pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, boleh chat ulang ya, takutnya kelewatan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh langsung menyalakan stiker ya. Menyalakan mic-nya, sorry. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Nelly. Saya membaca di China kanker payudara rendah karena mereka jarang konsumsi susu. Berapa pasar tempe di China? Maksudnya apa ya? Berapa pasar tempe di China, Bu Eka? Maksudnya gimana nih? Maksudnya apa nih? Bu Nelly, saya kenal Bu Nelly ini. Bu Nelly bisa berbicara. Maksudnya gimana Bu Nelly? Maksudnya pasar apa nih Bu Nelly? Harga pasarannya tempe di China atau mungkin apa nih? Oh, berapa besar pangsa pasar tempe di China? Kalau pangsa pasar
nggak tahu Bu, saya belum pernah ke Cina, saya tahunya Darwin Australia dan India. Tapi kalau konsumsinya dari penelitian yang tadi saya jelaskan bahwa Cina itu sama Jepang sangat tinggi konsumsi kedelai dan turunannya seperti tempe. Jadi peluang untuk adanya kanker payudara itu sudah sangat minimalis jadinya dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan UK atau Inggris ya. Oke, mungkin jangan-jangan Bu Nelly mau jualan tempe di China ya. Nanti saya ikutan invest ya Bu Nelly ya. Saya juga saya ikut Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak atau Ibu Artat ya. Untuk tahu raw food mana yang harus dimasak maupun yang mentah itu taunya gimana ya? Banyak baca ya Ibu, banyak baca di Google, tapi tidak sembarangan Google juga, karena kadang artikel itu suka hoax gitu ya. Ada begini dan ada begitu. Bagusnya jurnal penelitian dan ikut webinar Bu. Kalau ada waktu sambil masak dengerin, nggak usah videonya dihidupin. Jadi tentang makanan raw food ataupun tentang gizi, tentang pangan semuanya diikuti sama seperti saya. Jadi kalau hal yang saya dapat ya Bu ya dari membaca dan beberapa webinar yang saya pernah ikuti, bahwa ada beberapa makanan yang harus dimasak. Seperti contohnya kubis, kemudian kacang-kacangan, dia ada asam pitat, kemudian ada juga sebenarnya yang tomat. Tomat tuh kenapa dia harus dipanaskan? Karena likopin yang dikandung si tomat ini akan jauh lebih banyak ketika dia dipanaskan dibandingkan dengan mentah. Tetapi orang lebih suka makannya mentah. Kalau saya sukanya mentah. Padahal saya tahu itu kalau dipanaskan tuh kandungan likopinnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mentah, seperti itu ya Ibu. Jadi kita tahu itu mana yang dimasak ataupun yang mentah itu, silahkan baca. Mungkin banyak ikut webinar seperti ini yang dijelaskan Mbak Lisan, banyak sambil goreng-goreng dengerin, tutup videonya sehingga menambah, ya setidaknya ada yang nyantong sedikit lah, walaupun banyak yang lewat ya. Oke. Ini ada pertanyaan kelewat nih Bu Eka dari Rumaiza Abu Bakar. Yang lengkap protein itu semua susu kedelai. Ini mungkin maksudnya susu kedelai itu apakah lengkap proteinnya, mungkin seperti itu ya? Kalau kalau salah mungkin boleh di ini ya, cek ulang. Susu kedelai itu adalah turunan dari olahan turunan daripada kedelai. Tadi saya sudah jelaskan kedelai itu kandungannya luar biasa, apalagi diolah menjadi tempe. Tetapi kalau ketika kita mengkonsumsi susu kedelai, itu sudah berarti mewakili daripada si kedelai sendiri, kandungan nilai gizinya sudah setara dengan kita. Bagi orang yang non vegetarian mengkonsumsi daging, kita yang vegetarian kita tidak perlu khawatir, semua nilai gizinya sudah tercantum pada si kedelai sendiri gitu. Baik, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Semoga cukup menjawab ya. Kalau masih ada yang ngeganjal, langsung ditanyain lagi Bapak Ibu, jangan dibawa tidur, tidurnya nggak nyenyak ya. Mumpung masih ada Bu Eka di sini. Silakan. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin sembari menunggu pertanyaan lagi ya, saya boleh tanya nih Bu Eka. Kan tadi kan kalau tempe itu kan dimakan secara mentah itu lebih bagus ya. Nah, kalau untuk anak-anak mungkin di usia balita 2-3 tahun gitu, apakah masih aman dikonsumsi mentah bagi anak-anak? Tidak masalah. Anak saya dari kandungan saya kasih mentah juga. Anak saya 2 tahun itu vegetarian. Kami belum vegan, tapi vegetarian sejak kandungan. Kedua anak saya kan ini sangat suka tempe, kadang suka digado, kadang suka dikasih nasi. Tidak masalah. Dia itu buat anak-anak justru bagus, karena kan saya bilang kandungan gizinya tinggi, kandungan bioaktifnya tinggi, seperti itu. Jadi itu tinggal dipotong-potong kasih garam seperti itu, kan tawar ya Bu ya? Boleh, dikasih sambal juga boleh, dibuatkan sambal, tapi untuk anak kan tidak pedas, tidak perlu cabai dikasih. Kan anak-anak kalau saya buatkan sambal yang tidak pedas, kemudian saya ulek
hancurkan dia. Jadi dia digado gitu aja sudah enak seperti itu. Oke, berarti memang tidak berbahaya bagi pencernaan ya dok ya? Dok, Tidak. Bu Tidak. Eka ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu ini nih, Bu Reni. Ini kan bahas tempe nih Bu, primadonanya. Apakah bisa berlaku materi yang sama untuk si tahu nih? Jadi tadi kan mana lebih bagus antara tempe dan tahu? Jawabannya tempe. Kenapa? Karena proses fermentasi 2 kali yang dilakukan pada proses pembuatan tempe itu sudah mengubah nilai gizi daripada si kedelai ini menjadi menjadi tempe. Ketika kita berbicara tahu, nilai kandungan gizinya pun tidak jauh beda, tetapi lebih bagus tempe. Jadi saya lebih suka tahu juga, saya juga lebih suka juga tempe, dua-duanya suka. Tetapi kalau ditanya kandungan gizinya dan kandungan bioaktif yang bagus untuk tubuh, saya jawab tempe berdasarkan jurnal penelitian. Suaranya mute. Oke, mohon maaf saya unmute tadi takutnya suaranya menggema ya. Bu Eka, ini kan berarti tetap primadonanya si tempe. Kalau si oncom gimana tuh oncom? Apakah kelas ketiga gitu? Oncom itu adalah olahan dari ampas kedelai, kemudian ampas tahu ditambah dengan kelapa. Jadi dia difermentasi juga. Itu juga bagus, tetapi satu hal lagi itu kan ampas. Jadi ampas itu kan dari tidak dengan semuanya ya. Kalau saran saya ke tempe dulu, karena dia tidak ada yang terbuang. Tempe itu semuanya difermentasi seperti itu. Kalau si oncom dia kan dari ampas-ampas, sari-sari patinya sudah jadi tahu seperti itu. Jadi ampas si tahu ini digunakan menjadi oncom. Jadi kandungannya juga bagus, tapi lebih bagus tempe seperti itu. Oke, tapi si oncom ini tetap lebih baik diolah apa makan mentah kalau yang penggemar oncom? Kalau oncom mah karena dia memang juga rasanya agak langu. Kalau saya lebih senang ditumis, diolah ya. Diolah. Karena tidak bisa saya makan seperti mentah seperti itu. Jadi kalau tempe ya. Oke, Bu, ada pertanyaan, makanan raw food yang aman untuk lambung yang luka apa ya, Bu? Kalau yang yang untuk luka saya kurang tahu ini karena banyak juga bahan kita kalau vegetarian ya. Saya punya buku panduannya tentang Escherichia buah dan sayur. Jadi di sini banyak sekali tapi saya tidak hafal. Jadi nanti boleh ditanyakan, nanti saya punya hutang menjawab ini ya, asam lambung ini. Ibu siapa tuh tadi bertanya, nanti boleh japri ke saya juga. Saya tidak hafal soalnya, mohon maaf. Narasumber juga harus banyak membaca seperti itu. Jadi kita diskusi ya, bukan berarti lebih pintar atau lebih pun apa, saling melengkapi kita di sini. Jadi itu saya punya PR ya. Siapa tadi ibu siapa ya? Ibu Pangpang ya. Ibu Pangpang. Nanti jawabannya ya. Saya baca dulu buku saya, tebal sekali. Semoga lambung yang lukanya juga cepat sembuh ya Bu Eka. Jangan kayak saya, hati saya yang luka kalau itu. Kalau saya, dompet saya yang luka. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah tahu juga aman dimakan mentah? Tahu sudah dalam proses pemanasan juga, kan pemasakan tahu itu dipanaskan, kemudian dikasih cuka seperti itu, dipres, jadilah tahu. Jadi aman saja. Kecuali kalau kita membeli tahunya, kita tidak tahu. Kadang-kadang kan tahu itu diproduksi kalau di ilmu pangan itu GMP namanya. Proses produksi daripada si bahan pangan itu. Kita tidak tahu dia diproduksi di mana. Kalau kita membuatnya sendiri tentu, tapi kalau kita tahu dagangnya ataupun gimana produksinya kita tahu, kita pasti akan aman mengkonsumsinya. Tetapi kalau tahu yang mungkin sudah kemarinan atau akan ada yang tukang sayur jual tahu yang lama-lama ya, yang sehari ini masih diangetin, kan kita tahu dengan rasanya, taste-nya, dengan teksturnya juga. Tapi terkadang kita terkecoh jika tahu itu
ternyata saya belajar dulu waktu saya kuliah di IPB, tahu yang bagus itu adalah tahu yang mudah pecah ketika jatuh, seperti itu. Karena apa? Ketika tahu itu terbentur dia tidak pecah, dia pasti dikasih sat tambahan. Kita tidak tahu dia menggunakan sat apa, seperti itu ya. Jadi amankah itu tergantung dari mana kita membelinya. Apakah kita yakin tempat pembeli itu bagus cara memproduksinya, seperti itu. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan berikutnya nih, Bu Eka. Pertanyaan dari Sinlan Lim dan Bu Stefani ini mirip-mirip ya. Tempe mentah kalau dibeli di pasar tradisional itu apakah memang aman dikonsumsi mentah? Kan itu takutnya udah ada kontaminasi bakteri atau virus, apalagi kan jualannya di pasar tradisional yang agak-agak jorok lah ya kalau kata kasarnya. Itu gimana tuh, Bu Eka? Jadi gini, kita tentunya bisa memilih ya, kalau saya ke pasar sebagai seorang ibu tentunya akan memilih bahan pangan yang bagus ya, apalagi kita vegetarian ya. Kalau kita sudah tahu itu aman, proses produksinya kita kenal, proses produksi kita kan nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat miselium jamurnya bagus, rangkaiannya ikatan jamurnya bagus, kemudian terikat rapi, terikat jalinannya itu, kita sudah pasti ada proses pencucian juga. Tempe boleh dicuci juga sebelum dikonsumsi, atau mungkin kalau kita sudah tahu aman boleh langsung dikonsumsi juga. Tetapi itu kembali lagi, apakah tempat kita membeli itu sudah bagus, tempat jualannya juga, sanitasinya, balik lagi kembali ke sanitasi dan higiene daripada bahan pangan ini. Jadi itu tergantung, depend of lokasi pembuatan, penjualan, itu semuanya kita bisa memilih, Ibu. Kita akan lihat ke pasar, oh itu sudah jelek, maksudnya sanitasinya kurang bagus, kita jangan membeli di sana. Seperti itu. Amankah? Kalau gitu kita yakin aman pasti. Oke, semoga apapun yang kita makan aman ya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Ya, sebelum makan Oke, kita bersyukur. pertanyaan berikutnya, Malam Bu, bisa rekomen buku gizi yang wajib baca untuk vegetarian pemula, di mana kita bisa cari artikel-artikel yang akurat tentang ilmu gizi. Saya bukan hanya ilmu gizi ya, ilmu pangan juga. Karena ini keterkaitan, kebetulan saya S1-nya gizi, S2 saya pangan. Gizi adalah berhubungan dengan bagaimana kalori yang dikonsumsi dari bahan pangan tersebut sehingga bisa digunakan untuk merecovery tubuh kita. Tetapi kalau ilmu pangan adalah bagaimana proses si bahan pangan ini, kalau kita nabati dari dia dipetik sampai dia ada terhidang di meja makan, itu proses namanya, itu adalah ilmu pangan. Jadi kalau mau mencari artikel yang akurat, saya kasih tahu caranya. Journal of misalnya tempe, nanti keluar banyak tuh, cari penelitian terbaru. Jurnal tentang, kalau bahasa Indonesia, cari di Google, pasti banyak. Jadi jangan termakan hoak dengan artikel-artikel, jadi dia banyak menjual lah supaya mendapatkan uang. Lebih amannya kita cari di Google, apa itu jurnal tentang, itu sudah pasti, karena dia sudah melakukan penelitian mungkin dengan hewan coba ataupun dengan yang lain, sudah tentu akurat dengan hasilnya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah khawatir Ibu, ada Google kemana-mana, sambil di kereta, mungkin di mobil ada yang nyopirin bapaknya, buka, oh tentang Ibu Eka menjelaskan tentang tempe, jurnal tentang tempe, apakah benar? Ini keluar semua dari seluruh Indonesia itu. Bahkan luar negeri pun ada. Terus buku apapun bisa Ibu, tapi kebetulan saya dari tahun 2000 ini saya punya buku khusus tentang ensiklopedia sayuran dan buah. Jadi semuanya saya baca di sini, manfaat sayuran dan buah. Tapi kalau ilmu gizi saya punya ini. Dulu saya pertama kali bulan Juli menanyakan kalau orang ahli gizi dia punya buku penuntun diet untuk konsultasi dia. Dan dikeluarkan oleh Persagi. Di situ jelas kalau DM makanannya apa yang dibatasi, berapa gram dan lain sebagainya. Ini adalah senjata daripada seorang ahli gizi untuk ke ruangan-ruangan untuk memberikan terapi gizi seperti itu. Tapi kalau orang umum enggak masalah untuk belajar untuk dirinya sendiri, kan banyak membaca itu jauh lebih bagus seperti itu. Oke, jadi
banyak sumber yang bisa kita pelajari lah ya. Sekarang kita belajar itu udah semakin canggih ya, Bu Eka ya. Kita bisa tanya langsung dengan narasumber atau mungkin bisa cari jurnal-jurnal yang akurat ya di Google. Oke, Bu, lebih aman tempe yang pakai daun atau yang pakai plastik? Kalau pakai plastik, apakah tetap aman untuk dikonsumsi? Saya menanyakan kepada profesor yang meneliti ini, profesor di IPB, Made Astawa namanya. Ternyata tempe yang dijual fresh dengan daun itu dibuat dulu pakai plastik, kemudian dia dikupas plastiknya, kemudian dibalut dengan daun sehingga kelihatan segar. Jangan tertipu. Sama semuanya itu, kecuali kalau tempe yang kalau dia sudah fermentasi, sudah layu daunnya, itu pasti dia pakai daun. Kalau daunnya masih segar warna hijau, ternyata saya dikasih tahu sama pembuat tempe, kan ada asosiasi tempe organik dan lain sebagainya. Bu, itu dijualnya, jadi sebelum kita jual dibungkus ulang pakai daun seperti itu. Kecuali kalau Ibu lihat tempe itu daunnya sudah menguning, itu memang benar kita bungkus, sama seperti membuat kue lupis itu ya. Kue lupis kan ada yang segitiga, dia kalau sudah layu itu pasti. Nah ini itu, jadi sama aja sih tempe daun atau tempe ini. Tapi ketika pun kita melihat kadang-kadang ada yang dijual tempe segitiga ya, segitiga yang warnanya kuning, itu memang benar dari awal ya dibungkus. Karena kalau kita melihat daunnya layu kan kita nggak mau beli ya. Padahal justru dia dari awal dibungkus dengan daun. Kita lihatnya yang hijau daunnya. Saya pun tertipu, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata saya dijelaskan oleh profesor saya di IPB, ternyata oh itu tidak ada bedanya, kecuali memang dia dari awal dibungkus dia warnanya udah mulai layu menguning gitu. Itu dari awal dia dibungkus seperti itu dalam prosesnya. Oke, semoga cukup menjawab. Malam Bu, apakah makanan yang mengandung zat besi tinggi untuk anak-anak apa ya, Hanks? Untuk Ya. zat besi yang tinggi. Zat gizi yang paling gampang itu adalah contohnya bayam. Zat gizi besinya tinggi. Ketika kita kekurangan zat besi, ibu hamil anemia, ibu dengan menyusui biasanya diberikan bayam karena gampang mencarinya. Kemudian zat besi saya sering kalau menstruasi saya sering drop HB saya karena saya mengalami anemia. Saya mengkonsumsi sayuran hijau, Ibu, seperti contohnya brokoli, sayur hijau, kailan, pok choy, itu tinggi. Ketika pun saya mau donor darah, karena donor darah 12,5 minimal, saya berada pada masih normal 11-12 masih normal, tetapi untuk donor darah harus di 12,5. 2 minggu sebelum donor darah saya mengkonsumsi jus beet, sayuran warna hijau, bayam, melonjak tinggi. Ini untuk anak-anak juga sama, Ibu. Di sini saya banyak mendapat tentang tempe juga zat besinya tinggi, Bu. Jadi dengan tempe pun kita bisa memperoleh zat besi untuk anak-anak kita. Itu adalah asparagus juga ada. Kemudian flaxseed, kemudian pumpkin seeds. Kalau mungkin sulit dicari ya yang ada aja yang di pasaran. Nah, saya tuh sayur hijau, bayam, beet kalau nggak suka ya hijau-hijauan, itu sudah sangat meningkatkan zat besi kita. Oke, masih ada pertanyaan dari Ibu Titin ya. Boleh Ibu Titin menyalakan mic-nya? Oh iya, Bu Eka, selamat malam. Ya. Saya mau tanya, karena saya asam uratnya tinggi, jadi sebaiknya makan tempe itu sehari berapa gram? Oh ya, begini ini banyak juga yang pasien saya konsum seperti itu. Bu, saya gini, saya asam urat, katanya nggak boleh makan. Sebenarnya mengkonsumsi, kalau kita yang non vegetarian ya, mungkin di sini ada banyak yang bergabung yang belum vegetarian, mengkonsumsi jero-jeroan itu atau daging itu sangat tinggi purinnya, hati-hati. Tapi kalau kita yang vegetarian sudah dinyata-nyata asam uratnya tinggi, tidak dilarang tapi dibatasi. Jadi kalau misalnya kita suka makan tempe, misalnya 3 kali 50 gram, dikurangi aja Bu, mungkin satu cuil seperti itu, 1 biji,
Kalau misalnya standar kita harus minimal makan 2, kita mengkonsumsinya jauh lebih sedikit. Kita ngambilnya sehingga asam uratnya agak lebih berkurang, karena kalau mengkonsumsi mau tidak mau, suka tidak suka, dalam penelitian kacang-kacangan itu tinggi purin, menyebabkan banyak asam urat, tapi tidak dilarang, tetapi dibatasi. Artinya kita konsumsi dikurangi sedikit dari porsinya. Ketika kita asam urat kita sudah bagus, sudah normal, baru kita beranjak untuk menambahnya dengan porsi yang dianjurkan, bukan berlebih, karena kalau berlebih pun tidak bagus, apapun dikonsumsi berlebih tidak bagus. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu Titin. Baiklah, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena kendala waktu, mungkin pertanyaan dari Ibu Titin merupakan pertanyaan terakhir yang mungkin kita bisa jawab pada sesi kali ini. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, semoga bisa dijawab pada lain kesempatan, atau mungkin boleh direct message ke Bu Eka mungkin, atau Bu Eka memperkenalkan untuk direct message atau mungkin di event berikutnya ya. Boleh, tapi itu saya selalu bilang, tidak selalu saya harus jawab cepat ya, karena saya bilang, Bu, saya masih kredit di kantor. Ada yang WA saya, Bu, gini-gini. Oh iya, enggak masalah. Nanti ketika saya sedang lega, sela, artinya tidak sibuk, pasti saya akan jawab. Ilmu itu bagus untuk dibagikan, tidak boleh untuk diri sendiri saja. Kalau kita luar biasa sekali Bu Eka. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang masih ada kegalauan di hati boleh direct, tapi apabila ada yang kendala-kendala yang lebih berat boleh konsultasi langsung ke ahli gizi atau dokter spesialis ya. Langsung, karena kita tidak bisa lewat telepon, jadi kita harus memang full recall kayak gitu, kita harus wawancara langsung, kita harus datang langsung ke tempat konsultasinya. Orang apalagi gizi kan banyak. Orang gizi banyak, tidak harus ke saya, yang dekat rumah aja. Tapi kalau dia mau berbagi ya, kadang-kadang orang kan tanda kutip. Tetapi kalau saya mungkin bisa membantunya tidak banyak-banyak. Maksudnya banyak juga ya, tapi kalau untuk lebih instannya kita harus datang, kita harus berbicara tatap muka langsung seperti itu. Betul Bu Eka, apalagi kan kalau memiliki kondisi kesehatan tertentu kan harus diobservasi ya Bu ya. Takutnya kan kita salah memberi saran atau kelebihan takarannya kan juga berbahaya bagi si penanyanya. Jadi semua info yang didapat tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis Anda ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, oleh karena waktu mohon maaf ya, semoga kita bisa bertanya langsung kepada Bu Eka di lain kesempatan. Baiklah, demikianlah sesi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya Bu Eka ya atas partisipasi, atas sumbangsinya, udah banyak banget nih. Saya jadi banyak tahu lagi yang waduh tempe itu ternyata banyak banget manfaatnya ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya udah berpartisipasi bahkan sangat antusias dalam bertanya ya. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat menjalani pola hidup vegetarian dan tetap ikut minggu depan kita akan ada acara terus pada hari Minggu 3 Oktober pukul 7 malam. Mungkin bisa dilihat di share screen-nya ya panitia ya. Pada hari Minggu 3 Oktober pukul 7 malam waktu Indonesia Barat yang akan dibawakan oleh Dr. Hendro Suryadi dengan topik yang sangat menarik yaitu penyakit jantung koroner dan plant-based diet. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen tahu banyak manfaatnya dari pola hidup vegetarian dan bagaimana mencegah penyakit-penyakit seperti jantung koroner, jangan lupa ikuti webinar minggu depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada malam ini, marilah kita menyanyikan lagu Satu Keluarga ya. Karena bagaimanapun kita semua berasal dari aneka kota yang berbeda-beda, namun kita semua adalah satu keluarga. Baik, kepada panitia kami persilakan untuk menyetel lagu Satu Keluarga.
是缘不是法，本该团团圆圆，圆圆满满，何来方方块块，你我便有墙。处处家人好，处处幸福了，处处有你真好，处处开怀大笑。家人好，不分国籍、种族、民族、宗教信仰，人人好。家人好，不分贫富贵贱、男女老少，至于美丑人人好，家人好。Sebentar ya, Bapak Ibu ada kesalahan teknis. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersuka cita, tertawa ria, kemanapun melangkah kita berbahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersuka cita, tertawa ria, kemanapun melangkah kita berbahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama.
bersukacita, tertawa riang, kemanapun langkah kita berpergian. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Baiklah, dengan sangat berat hati, lagu Satu Keluarga tadi harus mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Eka dapat menambah wawasan kita, dapat menambah semangat kita, menjadi inspirasi kita dalam menjalani pola hidup vegetarian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memulai pola hidup vegetarian, bolehlah kita membuka diri untuk mengikuti pola hidup, belajar step by step. Karena pola hidup vegetarian ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, jangan lupa juga ikut terus komunitas pemula vegetarian untuk selalu update info mengenai pola hidup vegetarian. Nggak cuma ada webinar atau presentasi tanya jawab saja, tapi juga ada acara demo masak dan mungkin acara-acara menarik lainnya. Jadi tetap keep in touch dan tetap follow terus komunitas pemula vegetarian. So, terima kasih kepada Ibu Eka atas waktunya dan sumbangsi sharingnya yang luar biasa. Dan terima kasih juga sebesarnya untuk para Bapak Ibu partisipan semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Akhir kata, saya Lisan mewakili seluruh tim panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan teknis, kesalahan teknis, atau mungkin kekurangan dalam kata-kata maupun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon pamit dan sampai jumpa pada acara berikutnya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Terima kasih Bu Lisan. Terima kasih. Terima Bu kasih Eka. Bapak Ibu semuanya. Bu Lisan. Terima kasih Bu Eka. Semangat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa.